Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Hidup di dunia, maka kita harus tahu perumpamaan kita dengan dunia itu seperti apa. Seperti apa, Pak? Seperti apa? Seperti air dalam lautan. Seperti apa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia ini? Rasulullah mengawalinya, apa urusanku dengan dunia ini? Wama ana wad dunya. Ya, mirip-mirip gitu artinya. Tadi mali walid dunya. Apalah artinya dunia ini bagiku? Wama ana wad dunya. Dan apa urusanku dengan dunia ini? Innama masali wa masalud dunya. Sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia, perumpamaan Rasulullah SAW dengan dunia ini, karakibin, seperti pengendara, seperti pengembala, dhalla tahta sajaratin, yang dia itu berteduh di naungan sebuah pohon, summa raha, kemudian beristirahat di bawah pohon tersebut, wa tarakaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Perhatikan, dunia ini bagi Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Rasulullah tidak peduli dengan gemerlapnya dunia ini. Dan kita sebagai umatnya pun, kita harus menjadikan diri kita dengan dunia itu seperti itu. Ya, seperti orang yang berkendara, kemudian dia berteduh di sebuah naungan pohon, kemudian dia istirahat di sana dan kemudian meninggalkannya. Maknanya bahwasanya ada sesuatu yang terpenting di dalam kita itu hidup di dunia itu apa? Mencari bekal. Bagaimana kita menuju kampung akhirat, kampung yang abadi. Dan sebaik-baik bekal dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik berbekalan adalah bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu saja antara kita dengan dunia itu sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan tentang kemarin, tentang tanda-tanda penyakit hati dan juga sehatnya hati. Tentang tanda penyakit hati atau hati yang berpenyakit kemarin sudah selesai ya. Kemudian dikatakan di sini oleh siapa? Pengarang kitab ini siapa? Dr. Ahmad Farid ya. Beliau menyatakan alamatu sihatil qalbi, tanda-tanda daripada sehatnya hati. Ayyartahila anid dunya, dia pergi dari dunia ini hatta yanzila bil akhirah, sampai dia singgah di kampung akhirat. Dia hidup di dunia tapi serasa hidup di akhirat. Bisa, Pak? Kita hidup di dunia tapi serasa hidup di akhirat. Ini dikatakan oleh siapa? Dr. Ahmad Farid di sini. Ya. Ayyartahila anid dunya. Kita itu di dunia tapi seolah-olah kita telah lenyap, telah pergi daripada dunia hatta yanzila bil akhirah. Kita sekarang singgah di akhirat. Ya gimana? Kita berusaha seperti itu. Wa yuhillu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha. Kemudian kita posisikan diri kita itu menetap di kampung akhirat, bahkan menjadi penduduk akhirat, wa abnaiha, dan juga menjadi anaknya akhirat, bukan anak dunia, tapi anak akhirat. Kita itu sampai pun kita usia 70 tahun dikatakan anak, ya enggak? Anak, karena kita anaknya orang gitu ya. Anaknya orang maka dikatakan anak gitu ya. Maka jadilah kita anak akhirat. Gimana itu? Ja'a ila hadhihi dar ghariban. Kita itu datang di dunia ini itu menjadi orang yang asing. Orang asing itu bagaimana?
Orang asing itu kalau menetap di sebuah negara yang dia berkelana di sana, itu apa yang dituju? Apa yang dikehendaki darinya? Hanya mengumpulkan bekal untuk dibawa kembali ke kampung yang dia berasal darinya. Kalau dia itu menjadi anaknya akhirat, maka di dunia ini dia hanya apa? Mengumpulkan bekal menuju kampung akhirat. Wallahi, kita tidak boleh takut kepada kematian, karena kematian itu adalah sebuah perkara yang pasti. Tapi bagaimana kita itu membekali diri kita untuk menyambut kematian? Ya, kematian pasti. Ya'khudhu minha hajatah, dia hanya mengambil kebutuhannya saja di dunia ini. Kebutuhan dia itu apa? Yaitu mencari bekal untuk kampung yang abadi, yaitu akhirat. Wa ya'udu ila watani, dan dia akan kembali kepada kampung akhirat. Tidak selamanya hidup di dunia ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam di Abdullah bin Umar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah kau menjadi orang yang asing. Ingat, orang yang asing yang dia tinggal beberapa saat di negara asing, maka tujuannya itu akan kembali mencari bekal, kemudian kembali ke negeri asalnya. Au abiri sabil, atau menjadi orang yang hanya sekedar menyeberangi jalan. Maknanya dia hanya berpindah dari satu negeri kemudian meneruskan ke negeri lain sampai kepada negeri tujuannya, yaitu kampung akhirat. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, di dunia ini hanya ada dua keadaan. Yang pertama seperti orang asing tadi, mengumpulkan bekal kemudian kembali lagi kepada kampung akhirat. Atau dia menjadi orang yang hanya menyeberang jalan. Gimana menyeberang jalan itu? Apakah dia akan berhenti di jalan itu? Tidak. Kalau dia berhenti maka akan ditabrak, ya enggak? Ditabrak. Maka hanya ada dua pilihan ini. Wa kullama maridul qalbu asarad dunya. Tapi kalau orang itu hatinya berpenyakit, maka tujuan dia mementingkan dunia daripada akhiratnya. Padahal banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya kampung akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, maka dia mementingkan, menomorsatukan dunia, melupakan akhiratnya, menduakan akhiratnya. Banyak firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Nuh, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kampung akhirat itu jauh lebih utama bagi kalian daripada dunia ini. Juga dalam surah Ghafir ayat yang keberapa? 39. Ya, ada di antara orang dari keluarganya Fir'aun yang dia itu beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, maka dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata'. Hanya saja kehidupan dunia ini mata. Mata itu adalah kesenangan sementara, bukan kesenangan yang abadi. Pak, ibu-ibu, kita bisa enggak merasakan bahwasanya kesenangan di dunia ini adalah kesenangan yang tidak selamanya? Pernah bisa merasakan, merenungkan seperti ini? Pernah mentadaburi ayat ini? Ingatlah bahwasanya semua yang menjadi kesenangan di muka bumi ini hanya sementara. Contoh, jenengan itu kalau suka, senang dengan yang namanya sate. Sekarang makan sate 10, besok lagi 10, besok lagi 10, besok lagi 10. Kira-kira bosan atau bukan? Bosan, itu namanya apa? Kesenangan sementara. Begitu pula orang, lihatlah betapa banyak orang itu yang bosan dengan pasangannya. Ya enggak? Dikatakan banyak orang bahwasanya pelakor itu seringnya lebih buruk atau lebih cantik daripada istri sah. Lebih buruk biasanya daripada istri sahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah mata, kesenangan yang menipu. Ya, kita awalnya suka pada mobil kita misalkan.
Ya kita pakai sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kira-kira bosan atau bosan? Bosan. Begitulah ya dunia ini. Dikatakan oleh Allah tadi mengisahkan tentang apa? Keluarga Fir'aun yang beriman. Kemudian dia menasihati kepada mereka orang-orang yang terlena dengan harta, benda dan kemewahan dunia. Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kampung yang abadi. Maksudnya kesenangannya itu abadi. Orang itu tidak akan pernah bosan. Yang namanya memakan, meminum, menikmati daripada para istrinya di surga nantinya. Enggak pernah bosan. Beda dengan di dunia. Ya, beda dengan di dunia. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, dia mengutamakan dunia, tidak mengutamakan apa? Akhirat. Istautanaha, dia itu menjadikannya sebagai tempat tinggal abadi, kayak nggak mau berpisah dengan dunia. Padahal dunia itu hanya kesenangan yang menipu, hanya kesenangan yang sementara. Hatta yasira min ahliha, sampai dia itu menjadi apa? Penduduk abadi, seolah-olah ingin menjadi hidup kekal di muka bumi ini. Beda dengan siapa tadi? Dengan orang yang hatinya sehat. Dia itu pengen apa? Pengen cepat-cepat kembali kepada Allah Rabbul Alamin, merasakan nikmat yang abadi di sana. Ini dikatakan satu apa namanya tanda. Semuanya itu punya tanda, Pak. Sampai pun Allah itu memiliki tanda, memiliki apa? Sifat, itu ciri-ciri. Ciri orang yang hatinya sehat itu bagaimana? Ini punya tanda. Bahkan Allah pun punya tanda. Semuanya punya tanda. Tanda Allah diantaranya apa? Wa min ayatihi, kan itu. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ini dan itu, gitu ya. Dan sifat Allah masya Allah banyak sekali. Wa min alamati sihatil qalbi, dan diantara tanda-tanda sehatnya hati, annahu la yazalu, bahwasanya pemilik hati yang sehat itu la yazalu, terus menerus yadribu ala sahibi, dia memukul daripada pemilik hati yang bersih ini, hatta yuniba ilallah, sampai dia kembali kepada Allah. Ya dipukul terus, hatinya memukul terus, bagaimana dia mau kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Wa yuhbisu ilai, dan dia menjelek-jelekan tentang dunia ini, ya, tentang dunia ini. Wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhibbi al-mutirri ila mahbubihi, dan orang yang hatinya sehat, dia akan bergantung, ya, kepada Allah Rabbul Alamin, sebagaimana ketergantungan seseorang yang mencintai kepada yang dicintai. Fayastaghni bihubbihi an hubbi ma siwa, maka dia tidak butuh, kalau orang itu hatinya sehat, cintanya hanya kepada Allah dan tidak butuh lagi cinta kepada yang lainnya. Wa bidzikrihi, dan dia tidak butuh ketika dia mengingat Allah, kemudian an dzikriha ma siwa, kemudian mengingat yang lainnya. Wa bihidmatihi, dan dengan berkhidmah kepada Allah. Berkhidmah, berkhidmat itu nopo nggih? Melayani, atau mudahnya adalah taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin di muka bumi ini? Beribadah. Ya, kata Allah Rabbul Alamin dalam surah Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Para ulama rahimahumullah tabaraka ta'ala menafsirkan liya'budun itu dengan apa? Liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah semata. Untuk mentauhidkan Allah semata. Tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam peribadahan kepada Allah, dan tauhid asma dan sifat. Ya, tidak selainnya. Jadi kalau orang itu hatinya sehat, hatinya selamat, maka dia tidak butuh untuk berkhidmah kepada yang lainnya. Khidmahnya, pelayanannya, ketaatannya hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Ini dua tanda. Tanda ketiga, wa min alamati sihatil qalbi, dan di antara tanda-tanda sehatnya hati, annahu idza fatahu wirduhu, hati yang sehat itu tandanya di antaranya, kalau dia luput
Kalau dia nggak sempat, kalau dia kehilangan wirduhu, apa artinya wirduhu, Pak? Wirid. Apa itu wirid? Wiridku ya maca Quran, ya berzikir kepada Allah, gitu ya. Wirduhu ini. Kalau orang yang memiliki hati yang sehat, tandanya itu kalau dia nggak sempat wiritan, nggak sempat baca Quran, nggak sempat mempelajari Al-Quran, memaknai Al-Quran, kemudian mempelajari tafsirnya, maka apa yang terjadi? Au ta'atan minat ta'ati, atau ketaatan di antara ketaatan-ketaatan, wajada lidzalika alaman, maka dia tersakiti dengan luputnya semuanya itu. Orang yang tidak sempat berzikir pagi, kemudian bagaimana yang dirasakan? Sakit, ya, merasa sakit. Orang yang tidak sempat melakukan sebuah ketaatan yang biasanya ketaatan itu dilakukannya, seperti sholat tahajud misalkan, suatu ketika dia luput bangun sudah adzan subuh, maka yang dirasakan itu sakit. Ya bukan biasa-biasa saja, bukan, tetapi sakit. Orang biasanya dia itu belajar ilmu syar'i, kemudian suatu hari dia nggak sempat belajar, maka yang dirasakan adalah sakit. Ya, hatinya sakit. A'udhamu min ta'allumil harisi bifawati malih wa faqdih. Bahkan penyakit yang dirasakan oleh orang yang memiliki hati yang sehat dengan hilangnya atau luputnya ketaatan ataupun dzikir ataupun baca Al-Quran, itu jauh lebih sakit daripada orang yang tamak terhadap dunia kemudian dunia hilang darinya. Jangan mengetahui ada kisah orang yang tamak terhadap dunia. Dikisahkan bahwasanya ada seorang yang bakhilnya Masya Allah. Bakhilnya Masya Allah. Ya, dia setiap hari buka toko. Buka tokonya, buka toko dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai subuh lagi. Ada enggak? Ada enggak toko yang buka 24 jam? Itu bukan hebat. Tetapi di antaranya dia telah asarud dunia. Dia mementingkan, jauh mengutamakan dunia. Orang itu kalau sibuk tentang dunia, maka ada yang dikalahkan. Akhiratnya kalah. Itu secara otomatis. Ya, secara otomatis gitu. Ya, kalau 24 jam untuk dunia, kemudian mana akhiratnya? Nol kan gitu ya. Ada kisah. Suatu ketika orang ini tutup tokonya. Maka orang-orang itu heran. Apa ya? Gak pernah biasanya. Sampai hari libur ya buka. Sampai hari besar pun buka. Sampai lebaran pun buka. Gitu ya. Apa ya? Akhirnya ada orang yang mengikutinya. Diintip. Gitu ya. Diintip. Rumahnya ada celahnya kemudian dilihat. Ada apa? Ternyata orang ini terkejut gitu melihat orang ini. Orang yang rakus. Yang tamak terhadap dunia. Ngapain? Ternyata dinar, uang-uangnya itu dilumuri dengan minyak. Dengan minyak. Ngapain dia melumuri uang dengan minyak? Ternyata uang-uang ini, uang logam ini ditelan. Jadi dia menginginkan bahwasanya dunia hartanya itu ikut bareng menuju kuburan bersama dia. Karena dalam keadaan yang sakit, dia khawatir bahwasanya ini adalah penyakit yang mengantarkannya ke alam kuburan, yaitu kematian gitu ya. Maka semua hartanya dimakan. Masya Allah, ini teramat tamak. Jadi gimana kalau kehilangan 1 dinar kira-kira? Masya Allah, mungkin stres, ya atau stres. Tapi kalau orang itu hatinya sehat, lenyap sebagian daripada apa yang dimilikinya, nyantai saja, karena semuanya itu bifi'lillah. Dengan apa? Dengan perbuatan Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu hilang daripada kita, bagaimana kita kemudian sedih, stres, siang malam kita pikirkan harta tersebut. Ya, kalau kita misalkan suatu saat, ya naudzubillah min dzalik, tapi mungkin gitu ya, ditipu misalkan, ya ditipu orang ya, hilang dari uang kita 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Apakah kita kemudian seolah-olah kematian itu telah merampas daripada kehidupan kita? Enggak, karena itu telah ditakdirkan oleh Allah dengan izin, dengan iradah, dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan Allah Rabbul Alamin kita nyantai. Ya, sudah kita ikhlaskan. Karena itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada takdir, kemudian hati kita biasa saja. Ya, semoga Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik
dan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita dan keluarga kita, selesai masalah. Ya, tetapi orang yang tamak terhadap dunia, Masya Allah, orang itu hartanya miliaran, tetapi ketika hilang hanya 100.000, Masya Allah, dia pikirkan, dia ngomel dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dalik. Nah, orang yang memiliki hati yang sehat, kalau dia luput daripada sebuah amal ketaatan yang biasa dia lakukan, maka itu tersakiti hatinya karena luputnya daripada kebaikan tersebut. Ya, jauh lebih sakit ketimbang orang yang dia tamak terhadap dunia, kemudian sebagian dunianya hilang darinya. Ya, kita harus merasakan seperti ini kalau kita mau menjadikan hati kita adalah hati yang sehat. Wa min alamat, sudah berapa Pak? 3, Masya Allah, ibu-ibu juga ternyata saya tanya itu hanya ngetes saja loh. Ngantuk nomboten. Nah, atau mengikuti apa enggak gitu, fokus apa tidak gitu. Wa min alamati sihhati, dan di antara tanda-tanda sehatnya hati, annahu yastaqu ilal hidmah, dia itu rindu untuk menjadi pelayannya Allah Rabbul Alamin, untuk berkhidmah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan ubudiyah kepada Allah. Jadi rindu itu ya, dari selesai yang satu ke yang lainnya. Ya, contohnya kalau misalkan selesai puasa Ramadan, rindu ya menyambut puasa Ramadan tahun berikutnya, kan gitu. Dari sholat ke sholat yang lain, kan gitu. Dari sholat subuh rindu bagaimana ketemu subuh yang berikutnya gitu. Kama yastaqul ja'i'u, sebagaimana rindunya orang yang lapar, ila ta'ami wasyarab, kepada makanan dan minuman. Jenengan pernah merasakan enggak kelaparan seperti puasa-puasa kali ini? Bukankah ketika datangnya ghurub asy-syams, terbenamnya matahari, betapa kita bahagia menyambut bolehnya kita makan dan minum kembali. Nah, orang yang memiliki hati yang sehat, kerinduannya kepada ibadah, ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin seperti itu. Ya, jangan sampai kita dengar adzan gitu ya, adzan zuhur misalkan, ya, kemudian kita loyo, kita enggak semangat. Berarti hati kita gimana? Hati kita berpenyakit. Ya, tidak hati yang sehat. Ya, mestinya dia rindu. Orang yang rindu itu gimana? Ketika datang seruan Allah Rabbul Alamin, panggilan Allah, betapa kita menyambutnya dengan bahagia, dengan cinta, dengan penuh semangat. Bukan dengan loyo, gitu ya, bukan. Tapi penuh dengan semangat. Qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah, man surra bihidmatillah, maka barang siapa keinginannya, kebahagiaannya hanya untuk berkhidmah kepada Allah, hanya untuk tunduk dan taat kepada Allah, surat al-asya'u kulluha bihidmati. Ini perhatikan, ini perkataannya Asar ini Masya Allah luar biasa, ya. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, kesenangannya, keinginannya ingin melayani dia. Melayani siapa Pak? Melayani orang yang dia hanya pengen berkhidmah, taat kepada Allah semata. Semuanya, semua orang ingin melayaninya. Ya. Wa man qarrat 'ainuhu billah, dan barang siapa yang sejuknya pandangan, sejuknya hati itu karena Allah, ketaatan kepada Allah, qarrat uyunu kulli ahadin bin nadhari ilaih, maka semua pandangan, semua makhluk Pak, semua pandangan itu sejuknya pandangannya dengan melihat orang tersebut. Ini luar biasa. Kita kalau pengen senantiasa berkhidmah kepada Allah, ya, maka ingat di sini ya, asal di sini bahwasanya semua makhluk ingin berkhidmah kepada kita, ingin melayani kita. Kita menjadi pelayan Allah, maka semua makhluk akan melayani kita. Kita hanya sejuk pandangan kita dengan apa? Dengan berkhidmah kepada Allah, maka semua makhluk pun pandangannya itu menjadi indah dan sejuk ketika memandang kita. Nah, kita itu kira-kira kalau dipandang oleh manusia itu gimana gitu? Orang itu senang atau membuang muka gitu ya. Maka itu menunjukkan juga tanda-tanda di antara hati kita yang sehat, ya, selamat gitu ya. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Nasa'i, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbi bali
dijadikan cinta pada diriku. Hubbibali ad-dunya, dijadikan kecintaanku kepada dunia itu hanya berapa? Berapa? Pernah dengar hadis ini apa? An-nisa'u wat-tibu. Jadi Rasulullah itu senang dengan siapa? Wanita. Naudzubillah, jangan sampai kita laki-laki kemudian senang sama laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Karena lagi ngetren pada zaman ini yaitu suka sejenis. Pernah dengar enggak? Ada sebuah tesis kalau nggak salah di universitas mana gitu, yang lebih kejamnya universitas IAIN lagi Pak, UIN lah zaman sekarang ya. Apa judulnya? Beliau itu mengambil sebuah tesis dengan judul adalah indahnya pernikahan sejenis. Ya, ini kalau dari orang luar, orang kafir pantas gitu ya, walaupun nggak pantas gitu ya. Tapi ini loh dari Universitas Islam, judulnya seperti itu. Ya Allah, ya naudzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW dijadikan cintanya terhadap dunia, di antaranya yang pertama wanita. Maka kita gak heran kalau istri Rasulullah SAW itu banyak, dan itu menunjukkan kekuatan seorang laki-laki. Kalau jenengan saya itu baru nikah satu berarti lemah kita itu, ya lemah gitu. Lemahnya di antaranya mungkin lemah fisiknya, ya toh, mungkin lemah syahwatnya. Mungkin lemah karena takut kepada mertua, gitu. Atau takut kepada istri pertama, gitu, dan lain-lain, gitu ya. Gak kita bahas ya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Rasulullah di situ adalah atib. Rasulullah dijadikan cintanya terhadap dunia ini diantaranya apa? Permasalahan minyak wangi. Masya Allah. Kita beli minyak wangi loh Pak. Untuk apa? Sholat. Hukumnya apa? Sunnah. Padahal asal daripada jual beli itu hukumnya apa? Mubah. Tetapi kalau kita beli beli minyak wangi untuk apa? Untuk sholat gitu ya, Masya Allah, itu bernilai sunnah, ya, mustahab, dikasih pahala oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, waju'ilat li, gitu. Dalam riwayat yang lain waju'ilat li qurratu aini fis sholati, dan dijadikan sejuknya pandangan, sejuknya hati Rasulullah itu dalam apa? Dalam sholat. Nah, terkadang kita itu kalau sholat taraweh ya membaca biasanya hanya setengah muka atau satu muka gitu. Tiba-tiba ini bacanya dua muka, satu lembar gitu ya. Hati kita seneng, apa tambah jengkel gitu. Apalagi ini mau witir lagi. Ya di awal-awal tadi pendek-pendek gitu ya, satu muka. Giliran rakaat ke-7 ke-8 dia bacanya dua muka, satu lembar gitu. Orang ini sok bacaannya bagus kan gitu tuh hati kita. Jujur ya toh, dongkol gitu, jengkel sudah, kaki capek dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi Rasulullah SAW itu dijadikan qurratu aini, kecintaan penyejuk matanya, penyejuk hatinya itu dalam sholat. Jadi kalau sudah sholat, Masya Allah, lalai daripada segalanya, lalai daripada urusan dunia. Tapi kita berbalik Pak, ya berbalik para ibu. Apa? Ketika kita sholat ingat seluruh dunia. Bahkan ketika kita mencari sudah 1 jam, kuncinya nondi ya, kesana kemari, kamar 1, kamar 2, lantai 1, lantai 2, nggak ada. Tapi begitu Allahu Akbar, ya Allah nongisor bantal. Ini anehnya gitu ya, anehnya kita. Berarti mungkin hati kita berpenyakit, mungkin gitu ya. Sehingga Masya Allah ketika sholat itu bukan kita itu fokus, tetapi justru dunia itu ya menjadi ingat semuanya gitu. Sudah keberapa ini? Keempat. Wa min alamati sihati, dan di antara tanda-tanda sehatnya hati, ayyakuna hammuh wahidan. Apa yang diniatkan, apa yang menjadi obsesi daripada hatinya itu hanya satu. Apa itu? Wa ayyakuna fillah, yakni fi taatillah. Jadi keinginan dirinya hidup di dunia ini hanya satu. Untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, titik. Bukan untuk yang lain. Taat kepada Allah. Mau istri marah silahkan, mau mertua nggak setuju silahkan. Anda punya kisah, saya juga punya mertua Pak ya. Mertua saya suatu ketika diundang ketika manten-manten baru gitu ya, diundang tetangganya atau temannya gitu,
acara-acara bid'ah, acara-acara yang nggak ada contohnya gitu ya. Maka dia memerintahkan kepada saya untuk mewakilinya. Gimana dia bid'ah nggak mau? Misalkan perkara yang nggak ada contohnya dari Rasulullah, dia nggak mau. Tetapi kenapa menyuruh saya, menyuruh orang lain gitu? Aku pun ya nggak mau sama seperti engkau kan gitu ya. Maka ya Allah, dia marah dan lain sebagainya. Nggak peduli, terserah kamu marah, ya terserah gitu. Sampai pun dalam hati saya, kalau andai kan saya diusir gitu, andai gitu ya, maka saya pun menerima ya. Bahagia gitu ya, karena apa? Diusirnya karena dalam perangkat taat kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi ternyata tidak diusir, bahkan dicintai. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima ya, wa min alamati sihati, dan di antara tanda-tanda sehatnya hati ayyakuna as-sahhu. Dia itu menjadi apa? Orang yang paling bahil biwaktihi, dengan waktunya. Maksudnya ayyadhaba dha'ian. Dia itu teramat bahil, jangan sampai waktunya hilang begitu saja. Bukan dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam manfaat akhirat maupun manfaat dunia. Waktu kita itu singkat. Buktinya baru terasa kemarin kita berpuasa, tapi sudah di hari ke-8. Cepet banget gitu waktu ya. Maka peribahasa bahasa Arab bagaimana? Al-waqtu kas-sayf, kan gitu toh. Waktu itu seperti apa? Pedang. Kalau kita tidak bisa canggih menggunakannya, maka pedang itu yang akan membunuh kita. Ya, waktu itu singkat. Maka hendaknya kita usahakan dalam ketaatan kepada Allah. Min asaddin nasi suhan bimalihi. Ya, jauh lebih apa? Orang itu lebih bahil. Orang yang memiliki hati yang sehat itu bahil dengan waktunya. Gak boleh waktunya itu pergi begitu saja. Jauh lebih bahil daripada manusia yang teramat bahil terhadap hartanya. Ya. Seperti tadi saya gambarkan ya, orang yang teramat bahil tentang hartanya, sampai hartanya mau dibawa kemana Pak? Ke kuburan. Ya, sampai hartanya satu persatu ditelan dalam perutnya. Naudzubillahi min dzalik. Ada kisah juga tentang orang yang bahil. Orang yang bahil ada enggak di sekitar kita? Jadi sampai dia itu menerangi jalan, menerangi depan rumahnya itu loh. Kemudian ada orang misalkan mengambil manfaat daripada cahaya itu, kemudian dimatikan. Bahile pol ya. Naudzubillahi min dzalik. Ada enggak orang yang seperti ini gitu ya? Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau dulu zaman kecil saya itu kan masih jarang televisi gitu ya. Ada orang yang bahile itu ya, ada orang yang dia itu melihat dari luar rumahnya. Ya, kemudian dia melihat dari ke dalam rumahnya itu ada televisi yang di-setel. Kemudian pintunya ditutup dengan ditendang, cebriak gitu. Itu orang bahil. Apa ruginya gitu ya memberikan manfaat kepada orang lain. Wa min alamati sihhati, dan di antara tanda-tanda daripada sehatnya hati, ayyakuna idza dakhala fis salati dhahaba anhu hammuh wa ghammuh bid dunya. Ya, di mana kalau orang itu memiliki hati yang sehat, kalau dia sudah masuk sudah sholat, ataupun waktunya ini mau masuk sholat gitu ya, maka lenyaplah kesedihan, kesusahan yang diderita dalam urusan dunia. Masuk berarti sholat itu menjadi apa? Penyejuk hatinya. Ya. Wa wajada fiha rahatahu wa na'imah. Dan dia mendapati dalam salatnya itu kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Wa qurrata aini, dan menjadi apa? Penyejuk hatinya. Wa sururi qalbih, dan menjadi kesenangan di dalam hatinya. Sudahkah kita seperti itu Pak? Salat tahajud kira-kira abot opo enteng? Opo seweneng gitu? Allah, mau bertemu dengan kekasihku. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Atau semakin kita semakin malas, semakin berat gitu ya, maka kita bisa melihat ya hati kita itu seperti apa. Hati kita sehat atau sakit. Ya. Mendatangi masjid itu berat sampai baru mendengar iqamah kemudian kita baru lari ke masjid, ataukah sebelumnya kita sudah persiapan? Nah, ini beda. Yang membedakan hati yang sehat dengan hati yang berpenyakit itu sedemikian itu. Ya. Maka semoga Allah menjadikan qurratu ainina, yaitu penyejuk hati kita itu dalam salat kita. Seneng gitu ya dengan salat ini.
Wa min alamati sihhati, dan di antara tanda-tanda daripada sehatnya hati, alla yaftur, dia itu tidak putus, tidak berhenti, tidak futur an dzikri rabbih, daripada berzikir, daripada mengingat Tuhannya. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa yang bisa aku banggakan? Ya, aku bisa gantungkan dari amal-amal yang ada ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "La yazalu lisanuk radban min dzikrillah." Jangan sampai lisanmu itu kering. Maksudnya apa? Teruslah kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir itu banyak. Kita bertahmid, bertakbir, bertasbih, bertahlil, itu semuanya adalah zikir. Begitu pula apa? Kita membaca Al-Qur'an, itu juga berzikir. Kita mempelajari Al-Qur'an dan juga sunnah, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya dan juga untuk kita semuanya. La yazalu lisanuk rabban min dzikrillah. Jangan sampai lisanmu itu kering. Berarti apa? Terus menerus untuk berzikir kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, bersolawat itu juga berzikir. Sekali kita mengucapkan solawat, balasannya berapa? 10 kali. Ya, ini luar biasa. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, orang itu kalau suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya, dimudahkan urusannya dan lain sebagainya. Banyak-banyak bersolawat, yang bersemangat, ya, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terusnya, wala yas'amu min hidmatih, dan jangan pernah bosan di dalam berkhidmah kepada Allah, di dalam taat kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, menghadiri seperti daurah ini, ya, jangan bosan. Kemarin kan sudah, kemarinnya juga sudah, kemarin juga sudah, ya sudah, besok libur, ya. Bukan gitu, jangan bosan gitu ya, jangan bosan. Kemarin baca Al-Quran, sekarang juga baca Quran, besoknya juga baca Quran, semangat. Ya, target kita berapa? Ya, di bulan Ramadan ini sudah khatam berapa kali, Pak? Semangat, harus punya target. Ya, mumpung masih di awal-awal, ya, belum di tengah gitu ya, target itu. Kita harus punya target. Kalau target kita itu dalam 6 hari atau 5 kali khatam di bulan ini, berarti 1 hari berapa, Pak? 5 juz. 5 juz. 5 juz itu gampang apa sulit? Gampang, insya Allah, bagi orang yang memohon kepada Allah dan memiliki apa? Kesungguhan. Insya Allah kita atur gitu ya. Malam hari 2 juz, kemudian paginya mungkin 1 juz, kemudian siangnya 1 juz, kemudian asarnya 1 juz, selesai 5 juz gitu ya. Berarti kalau kita hari ini targetnya sudah berapa berarti? 1 kali khatam plus 10 juz hari ini ya. Mestinya harus gitu. Punya apa? Target gitu ya. Gak boleh apa? Gak boleh putus asa gitu ya. Gak boleh bosan di dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wala ya'nasu bi ghairi, dan jangan terhibur dengan selain Allah, tapi terhiburlah dengan Allah Rabbul Alamin. Illa biman yadulluh, kecuali dengan yang menunjukkan alaihi kepadanya, kepada Allah Rabbul Alamin, wa yudzakiruhu bihi, dan juga senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah bosan, Pak, kalau teman kita menasihati, ayo kita kajian, ayo kita sholat tarawih di sana, ayo kita gini dan gitu ya. Jangan jangan bosan, jangan kemudian kita malah membencinya. Allah sok soleh gitu ya, sok taat, ya, sok hebat. Itu jangan. Tetapi apa? Kita harus menjadi orang yang terhibur dengan sesuatu yang mengantarkan kita, mengajak kita kepada berkhidmah kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa minha, dan di antara apa, Pak? Kesehatan hati. Tuh, Pak, ini sudah mau selesai. Padahal rencana saya menyelesaikan di baliknya, tapi ternyata nggak selesai, nggak apa-apa. Ya. Wa minha, dan di antara apa? Tanda sehatnya hati, ayyakuna ihtimamuh bitashihil amal. Di mana? Ihtimam. Dia begitu perhatian dengan membenarkan amal. Benarnya amal kemarin dengan apa? Loh, dengan apa, Pak? Dengan mengikhlaskan
niat hanya karena Allah Rabbul Alamin. Kemudian sudah toh ya bitasihil amal, dengan membenarkan amal itu menjadi baik atau buruk, menjadi diterima atau ditolak, mendapatkan pahala atau disiksa, itu dengan sebab apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu diterima oleh Allah atau ditolak, dikasih pahala atau disiksa, itu karena niat. Jadi orang yang memiliki hati yang sehat, maka yang paling diperhatikan itu bagaimana amalnya benar, diterima oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, a'dhamu minhu bil amal, jauh lebih besar perhatiannya daripada hanya sekedar beramal saja. Ya, banyak orang yang beramal itu hanya sekedar amal gitu aja ya. Bahkan amal niat itu terkadang membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Perhatikan, sholat duhur itu berapa? 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ada orang yang dia itu langsung saja lari ke masjid, Allahu Akbar, tapi tidak mentafsilkan, tidak menjelaskan ini sholat apa. Kamu itu loh sholat apa? Sholat duhur atau sholat asar? Sholat asar atau sholat isya gitu. Sama-sama 4 rakaatnya. Gitu ya. Ini yang membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Bahkan niat pun itu membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Maka niat itu penting, ya penting sekali. Jadi orang yang memiliki hati yang sehat tandanya apa? Dia itu memperbaiki niatnya, itu jauh lebih diutamakan daripada hanya sekedar beramal. Oh, berarti nggak usah amal lain. Ya, yang dipentingkan niatnya. Bukan kayak gitu, bukan. Ya, kalau niat itu permasalahan yang serius, maka kita kedepankan ya daripada amal tersebut. Amal juga kita perhatikan, ya. Fayahrisu 'alal ikhlasi fi, maka dia bersemangat untuk mengikhlaskan daripada semua amalannya. Bahkan kemarin dikatakan bahwasanya amalan yang mubah itu bisa bernilai apa? Ibadah, dikasih pahala oleh Allah Rabbul Alamin kalau niatnya bagaimana? Ikhlas, niatnya benar, ya, karena untuk menopang daripada peribadahan dia. An-nasihah, begitu pula dia bersemangat untuk mencari nasihat, untuk menasihati, karena agama kita adalah nasihat. Ya, ad-dinun nasihat. Agama kita itu nasihat. Bahkan digambarkan oleh Allah Rabbul Alamin, bahkan semua orang itu berada dalam kerugian kecuali siapa? Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Hanya beriman tidak cukup. Wa amilus salihah, dan juga beramal saleh. Apakah orang yang beriman dan beramal saleh saja? Enggak. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Dan nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam apa? Kesabaran. Pertama kali dalam kebenaran. Ya, karena benar itu berat, Pak. Ya, orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah di akhir zaman ini seperti apa? Seperti memegang jamrah. Tahu jamrah? Bara api. Bara api itu kalau hanya sekadar kena kulit kita bagaimana? Dia akan merasa sakitnya luar biasa tangan ini. Tetapi kalau bara api itu digenggam dengan erat, maka mati rasa. Sudah nggak terasa. Mati rasa. Ya, sudah mati rasa. Maka seperti itu. Ya, maka ketika kita berada di atas sunnah, di atas kebenaran, itu berat sekali, wallahi berat. Ya, kemudian kita butuh apa? Saling menasihati dalam kesabaran, sabar. Ya, sesungguhnya orang sabar itu gimana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang disempurnakan pahalanya itu siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, sabar itu nggak ada batasnya dan beratnya, masya Allah. Ya, maka hendaknya kita saling menasihati di antara kita. Ya, kalau ada teman kita kelihatannya gimana, kita datangi, kita nasihati. Ya, dan kita sebagai orang yang dinasihati mestinya bagaimana? Bahagia. Ya, berarti ini adalah tanda bahwasanya dia adalah teman kita yang mengantarkan ke surga, gitu ya.
Karena kita butuh juga teman, butuh penguat gitu ya. Apalagi suami istri itu harus saling menguatkan ya, saling menguatkan. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh saling menjatuhkan. Ya ada kisah. Saya kisahkan diri saya sendiri tentang alhamdulillah ditolong oleh istri saya. Misalnya gini, ketika saya hijrah di mana itu di Al-Furqan di Sarawak itu ya. Ketika itu saya berada di sebuah madhab yang keliru ya, karena saya mengikuti bolehlah dikatakan Islam yang radikal atau ekstrim gitu ya, menolak daripada pemerintah yang sah dan lain sebagainya gitu ya. Maka kemudian kami berhijrah ya dengan izin Allah dan juga dengan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Maka ketika berhijrah itu bukan berarti kemudian kita lurus, semuanya itu indah, senang gitu, enggak. Ketika di awal-awal saya mondok di di pondok itu, teman-teman itu suka ngina karena ya sudah berkeluarga waktu itu ya. Ada bahkan suatu ketika yang itu membuat sakit hati saya. Saya sudah meninggalkan teman-teman saya sudah ditolak teman-teman saya, salam saja nggak dijawab, coba. Salam nggak dijawab, ketemu membuang muka gitu ya. Maka kemudian saya ketemu dengan komunitas baru, kemudian saya diginikan. Suatu ketika beratnya ya pagi belajar jam 11.20 saya harus bekerja. Ya jauhnya sekitar 70 kilo lebih gitu ya. Maka suatu ketika teman saya ini ngomongnya ngawur gitu ya. Abu Rima, iya ada apa? Hei, saya bilang gitu. Saya pikir dia senang gitu. Itu bubaran sekolah, bubaran mondok Pak. Kan senang gitu ya, kumpul semua orang mau keluar dari pintu gitu ya. Maka kemudian dia berkata, hei Abu Rima, kamu itu dulu menuntut ilmu seperti kau mengukir di atas air. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Kata dia gitu, Masya Allah, sakitnya hati saya luar biasa waktu itu. Sudah tua, maksudnya sudah berkeluarga, umur 30-an waktu itu ya. Kemudian dikatakan kayak gitu. Saya sudah tinggalkan toko saya. Toko saya waktu itu Masya Allah lagi rame-ramenya. Sampai saya tinggalkan demi mencari hidayah gitu ya. Kemudian dikatakan seperti itu. Saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan usaha saya. Kemudian dikatakan kayak gitu. Kemudian dia menyatakan, kamu sudah kerja aja. Kamu kerja saja, kemudian biayai saja orang-orang seperti kami yang butuh daripada biaya untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian saya loyo gitu ya, pulang ke rumah itu, rumah kontrakan. Kemudian saya sampaikan kepada istri, alhamdulillah istri saya waktu itu saya ajak untuk balik saja ke ke kampung halaman. Sudah sudah kemasi semua barang-barang, kita pergi saja. Dia belum tahu apa yang saya rasakan waktu itu ya. Kemudian alhamdulillah istri ini menopang gitu ya dengan perkataannya sudah kita bersabar sehari, 2 hari atau sepekan atau sebulan lah. Kalau memang nggak ada perubahan, teman-teman masih seperti itu, ya sudah kita pulang gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah mulai tahun 2002 Pak, awal-awal 2002 sudah kenal gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Maka kita saling menopang, butuh apa? Butuh nasihat. Ya sampai pun dari istri kita ataupun dari anak kita. Ya kita nggak boleh menolak daripada nasihat dari siapa saja. Dari bawaan kita, dari orang yang tua, atau dari orang yang baru kemarin gitu ya. Baru kemarin hidup gitu ya. Tapi kenapa kok memberikan nasihat? Kamu lu bau kencur sudah memberikan nasihat orang tua. Enggak, tidak sedemikian itu. Nasihat kita butuhkan. Ya untuk apa? Untuk menjadikan hati kita itu sehat. Untuk menjadikan hati kita itu selamat. Wal mutaba'ati. Begitu pula kita bersemangat untuk beritibak kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapa Pak? Sahabat yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala paling mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa Pak? Abdullah ibnu Umar. Dikisahkan suatu ketika Abdullah ibnu Umar itu bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Rasulullah itu berhenti pada sebuah tempat kemudian kencing di situ. Maka ketika Nabi Muhammad sudah wafat, kemudian ibnu Umar itu melewatinya sehingga di situ kemudian kencing. Ya saking sampai dikatakan Abdullah ibnu Umar itu Masya Allah ya di dalam beritibaknya kepada Nabi itu luar biasa. Maka kita harus bersemangat. Orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang sehat itu harus beritibak kepada Nabi Muhammad SAW. Ya jangan kita itu kan sunnah, jangan gitu. Sunnah wae, jangan gitu. Tapi lihatlah
Siapa yang telah menjadikan ini sunnah itu siapa? Siapa yang mencontohkan itu sunnah itu siapa? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikatakan, wah, ngingu jenggot itu kan sunnah. Jangan kita meremehkan demikian. Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengulangi daripada membasuh tangan itu 3 kali. Itu kan sunnah. Berarti nggak diamalkan nggak apa-apa. Jangan gitu. Kita lihat sunnahnya siapa? Sunnahnya sebaik-baik manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Asrafun nas, manusia yang paling mulia. Wal ihsan, dan orang yang memiliki hati yang sehat, itu dia bersemangat dalam kebaikan, semua kebaikan. Walaupun kebaikan itu di mata orang lain itu apa? Kecil gitu ya. Sampai Rasulullah menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kita itu adalah kebaikan. Bahkan dinilai oleh Allah Rabbul Alamin dengan apa? Sedekah. Sedekah tidak selamanya harus dengan harta, tapi dengan tersenyum saja di wajah para saudara-saudara muslim kita, itu adalah sedekah. Wa yashhadu ma'a dzalik, dan disaksikan dengan semuanya itu, dengan semua tanda-tanda tadi, munnatullahi alaihi fihi. Ya, yang menguatkan semua tanda itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kita butuh kepada Allah Rabbul Alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, sampai pun menjadikan hati kita itu menjadi hati yang selamat dan hati yang sehat. Wa taksiruhu fi haqqillah, dan hanya memfokuskan ya pada apa? Pada haknya Allah Rabbul Alamin. Jadi hati yang sehat, hati yang selamat itu hanya fokus pada memenuhi apa? Hak-haknya Allah Rabbul Alamin. Dan hak Allah yang paling agung itu agar kita mentauhidkannya dan tidak menyekutukan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Sampai alhamdulillah selesai alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Besok insyaallah, besok masih ada ya Pak ya? Insyaallah. Jangan luyu ya, semangat. Ya, tanda hati kita sehat, apa semangat dari selesai satu permasalahan ke permasalahan atau peribadahan berikutnya. Besok insya Allah kita akan lanjutkan tentang asbabu maradil qulubi, yaitu sebab-sebab hati itu berpenyakit, sebabnya apa. Setelah itu ada sumumul qalbi, ada racun-racun hati. Semoga hal itu bisa kita bahas ya mungkin di akhir tentang apa? Racun-racun hati. Kita harus mengenalinya agar kita tidak mati. Sebab apa? Racun-racun hati. Racun hati ada berapa, Pak? Banyak sekali. Ya, tapi disebutkan di sini oleh Dr. Ahmad Farid itu hanya 4 nanti. Ya, insyaallah tabaraka wa taala. Yang jelas sebenarnya mempelajari kitab ini Tazkiyatun Nufus itu indah gitu, seneng gitu ya. Karena kita punya jiwa. Dan jiwa kita itu secara fitrah itu menginginkan pada tazkiyah. Gak ada satupun jiwa itu fitrahnya gak pengen suci, gak. Sampai pun maling, sampai pun orang yang durhaka, sampai orang pun yang bermaksiat, itu semuanya pengen hatinya apa? Suci. Wallahi fitrah kita itu menginginkan jiwa kita menjadi jiwa yang suci. Sampai di sini semoga Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahan kepada umur kita, kepada waktu kita, kepada ilmu kita, dan juga kepada keluarga kita. Dan semoga Allah Rabbul Alamin masukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.